Keadaan emang lagi nggak baik-baik aja, tapi kita nggak boleh nggak berbuat apa-apa. Terutama sekarang banyak kreator affiliate Shopee yang di live ini mengalami penurunan GMV atau penjualan yang drastis pasca Ramadan 2025 kemarin. Dalam episode kita kali ini di Digital Dive with Yosef Abbas, kita akan melihat apa saja 3 jalan keluar sementara di periode pasca Ramadan ini sambil memang menunggu periode akhir tahun di mana biasanya banyak dari kita pemilik brand owner, seller itu pasti akan mengalami kenaikan penjualan dan tidak terkecuali kita yang juga adalah seorang kreator dan juga seorang afiliator. Nah, di dalam episode kita kali ini kita akan melihat bahwa sejak pasca Ramadan kemarin banyak hal telah dilakukan oleh para kreator live terutama yang ada di affiliate live. Ini sudah menggunakan iklan GMV Max tapi tetap aja tidak menembus atau dengan kata lain adalah tidak ada efeknya. Kita sudah pasang budget, ternyata budgetnya tidak terserap dengan baik. Artinya kita pasang budget misalkan 500.000, tapi iklannya tidak disebarkan atau budgetnya ini memang tidak menghasilkan viewers yang baik atau target yang qualify untuk membeli produk kita. Sehingga yang check out juga jadinya tidak banyak. Nah, inilah sekarang yang lagi dialami oleh banyak sekali kreator dan mungkin seller juga ya, yaitu live-nya itu lagi sepi-sepinya pasca Ramadan. Apakah pertanyaannya ini akan berlangsung terus-terusan? Itu yang akan kita lihat di dalam episode kita kali ini, tapi yang pasti saya bisa pastikan tidak akan berlangsung terus-terusan karena kalau kita lihat di sini ada sebuah tren yang menjadi satu, yang memang jadi satunya ini pasca Ramadan 2025. Pertama, pasca Ramadan ini terjadi pas dengan penurunan daya beli yang kita semua lihat ya. Ada PHK di mana-mana, ada perusahaan yang kita nggak pikir itu akan terjadi kepada perusahaan tersebut, tapi terjadi, yaitu merumahkan karyawannya, dan ini across industry di beberapa jenis produk dan kategori perusahaan sekaligus. Ada yang di startup, ada yang di bahkan perusahaan besar multinasional, ada yang bahkan perusahaan lokal yang sudah bertahun-tahun melegenda ya, ada yang di tekstil, ada yang di otomotif dan sebagainya. Jadi artinya ini keadaan secara general memang sedang ada tidak kondusif penurunan daya beli yang terjadi di Indonesia. Nah, apakah ini ada akibatnya? Tentu ada efeknya. Dan terutama yang terjadi sekarang itu adalah kombinasi dari kedua hal ini. Satu memang daya beli, tapi kita harus tahu juga ada yang namanya kalau kita jualan itu adalah siklus tahunan. Mau tahun sekarang, tahun depannya lagi, itu akan selalu sama siklusnya. Dari Januari sampai ke akhir tahun Desember. Nah, ternyata siklus yang bertemu dengan daya beli ini, kalau sekarang ini siklusnya pasca Ramadan ini, lagi Ramadan tinggi-tingginya, pasca Ramadan pasti akan terjadi penurunan pembelian. Tapi, penurunan pembelian yang digabung dengan daya beli, nah ini yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penurunan drop GMV yang banyak kreator live memang merasakan ada drop penjualan GMV live-nya. Tapi beberapa kreator itu cukup fantastis. Dropnya ada yang 30%, 50%, 60% dan sebagainya. Jadi itu terjadi memang karena ada dua hal ini, yaitu siklus tahunan dan daya beli yang terjadi dan digabungkan dalam satu waktu. Lucunya, waktu saya cek ke dashboard dari RKP MCN, dari RKP Manajemen, itu ada yang GMV-nya malah naik. Nah, inilah yang akan menjadi topik kita di dalam video kita kali ini karena kita harus mengambil insight apa yang bisa kita lakukan di periode yang krusial ini. Jadi ini kan pasca Ramadan. Nanti ramai lagi itu di akhir-akhir tahun. Berber orang bilang ya. Jadi mulai dari Agustus lalu kan masuk ke September, Oktober, November, Desember. Ini udah pasti akan jadi ramai. Tapi selama masa pasca Ramadan hingga akhir tahun, kita harus melakukan sesuatu. Dan ternyata ada yang sudah melakukannya dengan baik. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Jadi yang dilakukan adalah beberapa kreator kita ini melakukan beberapa hal ini. Jadi ini adalah topik bagaimana kita bisa bertahan sementara hingga EOY. EOY itu maksudnya end of the year ya. Nah, strategi yang pertama yang saya lihat adalah ada beberapa kreator yang Shopee Live-nya ini lagi turun. Tadi sempat ada yang penurunannya 30%, 40%, bahkan ada yang 60%. Ini mulai kita coba untuk pindah ke TikTok Live. Nah, ada yang masih tetap maunya di Shopee Live, ada yang sudah berpindah ke TikTok Live. Memang kita tidak bisa memastikan perpindahan tersebut itu akan menjadi positif. Tapi dari beberapa kreator yang memang sudah berpindah, itu kita melihat justru ada kenaikan yang cukup drastis. Yang tadinya kreator ini itu mau merumahkan hostnya, mau menutup ruangannya, akhirnya di-shifting jadi TikTok Live dari Shopee Live dan akhirnya jadi traction-nya naik lagi. Nah, jadi ternyata ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu membuka ruangan TikTok Live kalau kamu sekarang masih punyanya hanya Shopee Live aja, atau kalau kamu punyanya hanya TikTok Live aja, buka ruangan Shopee Live juga. Nah, sekarang kita
meminta atau menyarankan kreator untuk affiliate ini buka pelengkapnya gitu ya. Nah, ternyata lucunya performa yang tadinya kurang baik itu menjadi baik. Jadi data yang realnya dari kreator yang di RKP Management, GMV-nya drop 60%. Begitu diubah ini switch platform, ini performanya ini naik. Tapi ada juga solusi selanjutnya yang kita temukan ini juga bagus banget. Jadi ada yang memang tetap di Shopee Live juga atau tetap di TikTok Live juga, tapi melengkapi dengan kalau live melengkapi videonya, kalau video melengkapi live-nya. Nah, kasus ini bukan hal yang mudah karena biasanya akan terjadi kalau kita terbiasa untuk live shopping, maka pikiran kita adalah aku ini emang anak live shopping. Ya, jadi lebih fokusnya di live shopping karena kegiatan untuk berhasil di live shopping ini berbeda dengan kegiatan dan optimasi yang dilakukan untuk berhasil di Shopee video. Dua-duanya sangat berbeda. Nah, tapi kemarin yang kita lihat beberapa yang fokusnya di live Shopee akhirnya mulai buka di Shopee video. Jadi menghilangkan mindset bahwa aku anak live atau aku anak Shopee video ya, ini dua kubu yang berbeda. Ini kalau kita bisa menghilangkan dan dijembatani dua-duanya kita bisa jalan, nah ini justru akan menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, yang kita lihat kemarin adalah GMV yang drop dari live itu begitu kita mulai di short video, misalnya di Shopee video atau di TikTok yang short video atau TikTok VT, itu ternyata bisa mengembalikan GMV yang tadinya hilang saat lagi drop live-nya. Nah, ada satu kreator yang bahkan berhenti live, dia akhirnya buka main di video dan omsetnya itu dalam waktu hanya kemarin pasca Ramadan ini udah sekitar 1-2 bulanan itu udah dapat 300 juta GMV penjualannya. Ada yang dia tetap live tetap dijalanin tapi dia buka akun baru. Akunnya ini khusus untuk Shopee video atau TikTok video. Nah, ini yang beberapa kreator ini lagi bergerak ke arah sana. Untuk apa? Untuk bertahan. Jadi ini adalah strategi bertahan di periode yang pasca Ramadan hingga akhir tahun. Apakah harus ditutup misalnya dari Shopee pindah ke TikTok Live? Apakah Shopee-nya ditutup? Saran saya tidak. Karena nanti di akhir tahun ini kamu bisa memanfaatkan kedua-duanya dengan sangat baik. Karena akhir tahun ini menjadi momen yang hampir nggak mungkin sales-nya itu nggak naik. Karena mungkin daya belinya masih tidak terlalu baik di Indonesia. Tapi program-program dari marketplace di kedua-dua platform ini itu sudah pasti akan aktif. Jadi di situ pasti akan ada kenaikan penjualan. Dari pengalaman saya juga membantu beberapa kreator tadi buka di platform lain atau menambah channel lain tanpa harus merubah banyak hal ya. Itu adalah solusi yang bisa kamu lakukan juga. Jadi summary-nya adalah yang pertama, kita mulai membuka akses di platform lain. Kalau tadinya di Shopee aja buka TikTok, kita buka Shopee. Kenapa teman-teman? Karena saya pun sebagai agency, sebagai MCN, sebagai official trainer di TikTok dan juga di Shopee, saya membuka dua-duanya. Kenapa? Karena faktor yang satu ini lagi. Manfaatkan perang di angkasa. Nah, maksudnya seperti apa? Platform-platform ini itu sebetulnya mereka ini pasti saling melihat satu sama lain. Saat Shopee-nya lagi turun, nah yang saingannya dia akan ngegas. Pasti kamu tidak bisa memanfaatkan momentum tersebut kalau mainnya hanya di satu aja. Nah, bahkan saya juga sebagai trainer certified official TikTok dan juga di Shopee, ya jadi certified di dua-duanya gitu ya. Kenapa? Karena supaya juga saya paham algoritma kedua-duanya, dan sebagai agency, saya juga agensinya di TikTok dan juga di Shopee. Karena pertempurannya itu bukan di tempat kita, jadi bukan di level kita nih, tapi di atas ini nih, mereka sendiri bertempur nih, ada yang lagi bakar duit, ada yang lagi bikin program baru gitu ya. Sebisa mungkin kamu jangan jadi korban dari platform, tapi kamu bisa memanfaatkan persaingan antar platform ini. Nah, itu insight-nya. Nah, jadi kalau kamu sekarang hanya ada di salah satunya, tolong buka satu lagi. Nah, kamu bisa dibantu di RKP Management juga kalau dalam proses kamu untuk membangun sesuatu yang baru di platform yang baru. Nah, lalu yang jangan lupa adalah gabungkan channel. Nah, gabungkan channel ini maksudnya adalah kalau kamu sudah ada di video, maka kamu tambah channelnya di live. Kalau kamu sudah ada di live, tambahkan di video. Kalau udah di dua-duanya, maka coba di Instagram juga. Karena Instagram adalah tempat bagus untuk personal branding. Nah, dengan kamu melakukan ketiga hal ini, paling tidak salah satunya aja, kamu bisa menemukan kecocokan dengan situasi yang sedang kamu alami saat ini. Harapan saya itu bisa membawa perubahan dan strategi bertahan kamu hingga akhir tahun. Jadi sampai sini dulu, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.